Sebelum kita ini kita berdoa dulu. Baik teman-teman, ada yang mau memimpin doa? Saya Kak. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam pada hari ini. Doanya mari. Doa selesai. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada saat ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini sudah saling kenal? Belum. Baik. Jadi perkenalan itu nama, tempat tinggal dan asal. Oke. Kalau mau ada kunci juga boleh. Ya, dimulai dari saya dulu. Perkenalkan nama saya Grace, saya dari Kampung Limbah. Saya tinggal di Langgar itu. Saya asalnya dari Poso. Oke, selanjutnya silakan sebelah kanan atau sebelah kiri saya? Kanan. Kompak ya. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, saya Rizky Amelia. Teman-teman bisa panggil saya Rizky. Alamat di Tondo, asal dari Tondo. Terima kasih. Sama-sama. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Ayu Mutia. Saya alamat di Sulayan, Palu Barat. Asal saya dari Banda Timur, tepatnya di Bolang. Terima kasih. Sama-sama. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama saya Fikran Pratama Sita. Saya tinggal di Jalan Kulimongo. Asal saya dari Ampara. Terima kasih. Sama-sama. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Kristina Diana. Saya tinggal di Tondo, asal saya dari Bogor. Terima kasih. Sama-sama. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Ingrid Kawenanande, biasa dipanggil Ingrid. Saya tinggal di Jalan Napati, asal saya dari Morotai. Terima kasih. Sama-sama. Halo teman-teman. Halo. Ya. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Khalifah. Saya tinggal di Jalan Napati, orang tua asal saya dari Poso. Kalau bisa ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Sudah saling kenal kan? Sudah. Boleh kita lanjut? Boleh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling kelompok. Atau teman-teman di sini sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Konseling kelompok adalah proses pemberian layanan atau bantuan seorang konselor pada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam situasi kelompok. Teman-teman paham? Selanjutnya, dalam konseling kelompok kita akan menyepakati beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana pernyataan atau keterangan yang teman-teman sampaikan tidak boleh diketahui orang lain. Dia bersifat rahasia. Gimana? Paham teman-teman? Yang kedua yaitu kesukarela, dimana teman-teman yang hadir pada ini datang dengan sukarela tanpa paksaan apapun atau tanpa paksaan dari siapapun. Gimana teman-teman? Paham? Oke, baik. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, di mana teman-teman nantinya dalam menyampaikan pendapat itu secara terbuka tanpa ada yang mana
Dan kita menyampaikan jumpa nanti teman-teman mengikuti apa yang akan saya sampaikan, dan caranya kita dengan bergandengan tangan. Oke? Baik, Kak. Baik. Jadi teman-teman mengikuti apa yang saya katakan. Kami bersumpah dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini, apapun keterangan-keterangan yang kami sampaikan, tidak akan diketahui ataupun dibocorkan kepada orang lain ataupun orang-orang yang tidak termasuk dalam kelompok ini. Saya perhatikan dari tadi kita kurang semangat. Tadi awal-awal semangat, tapi semakin kesini semakin kayak slow ya. Iya, Kak. Mungkin kita akan bermain dulu atau ice break terlebih dahulu. Iya, boleh, Kak. Kita Nah, oke, saya minta kerja sama teman-teman untuk mengatur kursi. Jadi kursinya nanti kita satukan di tengah, tapi dikurangi, tidak sesuai dengan jumlah sini. Jadi teman-teman mengikuti langsung saat lagu berhenti, teman-teman langsung duduk. Jadi siapa yang bisa duduk itu yang dapat hukuman. Teman-teman setuju, Kak. oke, baik. Hukumannya seperti apa? Hukumannya nanti itu dalam bentuk joget TikTok. Bagaimana teman-teman? Kosong kan? Oke, baik. Teman-teman mungkin boleh direspon
kegiatan nanti teman-teman semua boleh menyampaikan pendapatnya, tapi dengan mendengar. Yang pertama kita mendengarkan apa yang teman-teman kita sampaikan, dengarkan dengan baik. Yang kedua, kita pahami dulu apa yang mereka sampaikan. Nah, yang ketiga, setelah itu baru kita merespon. Paham? Baik. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah siap kita masuk ke tahap kegiatan? Siap, Kak. Oke, baik. Topik kita pada saat ini yaitu etika pergaulan dengan teman sebaya. Teman-teman, pergaulan teman sebaya itu merupakan interaksi sosial yang terjadi di kelompok sebaya. Teman-teman tahu apa itu sebaya? Saya mungkin kayak kita sama umur boleh juga. Iya, betul. Sebaya itu seumuran gitu. Nah, dengan struktur sosial dan nilai-nilai tertentu yang mendasari cara berpikir dan bertindak bersama-sama. Tuh. Oke, baik. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pergaulan teman sebaya. Nah, dari teman-teman ada yang bisa jelaskan apa itu etika pergaulan? Ayo, boleh? Saya Kak. Oke, silakan. Mungkin menurut saya etika pergaulan itu kayak gimana sih cara kita kayak beretika atau norma-norma yang harus kita lakukan untuk dalam pergaulan atau dalam teman sebaya. Saya sedikit tambahkan begini juga, etika pergaulan itu bagaimana cara kita bergaul dengan teman-teman sebaya. Kak, mungkin etika dalam pergaulan itu kayak perilaku atau moral lingkungan pertemanan lagi. Saya Kak, etika pergaulan itu menurut saya cara kita berperilaku atau bertindak dengan teman sebaya. Lagi ada atau cara sikap kita. Boleh? Lagi? Oke. Betul yang teman-teman katakan tadi bahwa itu moral, perilaku kita. Jadi sejelaskan juga, itu pergaulan merupakan suatu hal yang mencerminkan moral pada setiap orang yang harus diketahui. Ketika berada di lingkungan sosial maupun di lingkungan pendidikan. Jadi dalam kita bergaul itu ada perlu adanya etika untuk membuat seseorang nyaman bersama kita. Oke, di sini ada video. Mohon teman-teman saksikan. Setelah itu kita akan merefleksikan apa yang telah kita nonton dalam video ini. Mungkin Kristi bisa geser sedikit. Oke, ya, video ulang. Oke, baik, dari video yang telah teman-teman nonton tadi, mungkin dari teman-teman ada yang bisa merefleksikan video yang telah kalian tonton tadi. Beri persilakan. Saya Kak, dari video yang saya tonton tadi itu menurut saya di situ ada 4 orang remaja. Di situ 3 remajanya itu kayak mengejek temannya yang baru datang. Terus 1 orang lagi itu kayak kasih tahu ke temannya jangan mengejek. Kayak begitu Kak. Kalau menurut saya. Oke. Ada lagi? Saya mungkin bisa. Oh ya, saya Kak. Mungkin yang dikatakan ini tadi sudah betul bahwa di situ ada perilaku baik dan perilaku yang tidak baik. Di mana yang 3 orang itu mengejek, mengatakan
nilai yang tidak baik kepada temannya yang baru datang, entah itu tadi dari motornya atau dari caranya berpakaian, mungkin begitu Kak. Dan juga untuk perilaku yang baik tadi dicontohkan oleh temannya yang satu yang pakai topi yang di belakang, bahwa dia itu melarang temannya yang tiga ini untuk berhenti mengejek temannya yang baru datang itu. Mungkin begitu dari saya Kak. Sudah sama. Oh ya, sama. Oke, baik. Oke, video selanjutnya boleh. Oke, baik. Ya, kembali lagi di teman-teman yang dalam video yang kalian sudah tonton, ada yang bisa merefleksikan? Saya Kak, Oke. dalam video itu kayaknya orang yang sama Kak. Baru tadi tuh yang membawa buku itu berusaha kayak banyak bebannya, tapi sikap dari yang pakai topi itu kayak tidak bagus akunya Kak. Sikapnya mau membantu tapi langsung dibuang Kak. Jadi kayaknya sikapnya gitu tidak perlu dicontoh. Mungkin itu saja Kak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya teman-teman, tidak, sebelumnya mungkin Kisti boleh kembali karena video sudah selesai. Nah, enakan kita bisa cerita. Baik, selanjutnya teman-teman ada yang bisa merefleksikan lagi apa yang terjadi dalam video. Saya Kak. Silakan. Kalau tidak. Video tadi yang kita sudah sama-sama nonton, kita bisa lihat sama-sama. Di situ ada temannya yang bawa buku, memang bawa buku, namun ada satu orang yang mau menawarkan bantuan untuk membawakan bukunya, tapi di situ perilaku yang dia berikan itu dia tidak pegang bukunya dan dia tidak bawakan, malah dia lepas sehingga buku itu terjatuh. Kemudian datang satu temannya itu untuk menolong si teman yang bukunya dijatuhkan tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Ya, betul yang teman-teman katakan tadi bahwa dalam video yang pertama dan yang kedua, nah orang yang sama, artinya orang yang sama. Jadi di dalam video itu yang satunya yang membawa motor itu dia yang membawa buku. Nah, teman yang satunya dia ingin menawarkan bantuan. Saat teman membawa buku, kita sebut si A, itu sudah mau membawa sementara membawa buku, temannya ingin menyampaikan bahwa dia ingin membantu. Setelah diberikan bukunya malah dia jatuhkan. Setelah itu bukannya dia menolong, tetapi dia malah meninggalkan kan? Ya. Nah, setelah dia meninggalkan, dua temannya juga malah ikut serta mencaci maki, bukan membantu juga. Tetapi di teman yang meninggalkan ada yang Menolong. Tetapi di teman yang terakhir yang berjalan di paling belakang, dia menolong untuk mengangkat bukunya. Jadi teman-teman dari video tadi yang telah saya tayangkan, bagaimana sikap yang positif dan sikap negatif ada? Saya Kak. Oke. Mungkin dari sisi positif yang bisa saya ambil dari video tadi itu dari yang teman yang menolong ini, yang menolong teman yang diejek-ejek ini. Di situ saya bisa ambil cara perilakunya, cara beretikanya itu sudah baik. Dan kalau dari sisi negatifnya, mungkin dari ketiga temannya ini mempunyai perilaku yang buruk dan suka mengejek-ngejek, mungkin itu bisa dihilangkan. Oke, baik. Ada lagi? Saya Kak. Yang baik, terima kasih. Sikap positif yang perlu diambil dari video tersebut, ada salah satu remaja yang selalu membela temannya yang ketika diejek oleh teman-teman, dan sikap negatif yang bisa saya ambil dari
dan video tersebut itu adalah ada 3 orang yang selalu mengejek atau meremehkan temannya yang baru datang tadi. Mungkin itu saja Kak. Iya. Saya Kak, sikap positif yang dapat diambil dari video itu, dimana ada satu teman yang dia suka menolong, dia suka menolong orang lain dan teman-teman yang saling mengejek. Sikap negatifnya itu dimana kita tidak boleh mencontoh 3 teman itu. Di situ dia sering mengata-ngatai teman. Kalau dari saya sih begitu Kak. Oke, baik. Ya, betul ya teman-teman, katakan bahwa di dalam video itu sikap positifnya di mana yang untuk menolong, sikap negatifnya ya teman-teman saling mengejek. Ya. Oke, sudah semangat. Jadi teman-teman di sini saya mempunyai apa? Oke. Ya, jadi sebelum kita lanjut, kita akan ice breaking lagi ya. Ya Kak. Tadi kita tergantung dulu. Dan tadi kita sepertinya terganggu. Di sini satu HP. Jadi di saat HP saya angkat, teman-teman tepuk tangan. Oke, paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Ya, satu. Kamu cari temannya atau? Cari temannya. Mari. Kenapa yang tepuk tangan? Iya. Bulan Kak. Belum lagi menurutku ya Allah semua. Ulang ya. Iya. Nih. Oke, karena sudah 2 orang, jadi mohon maju ke depan. Itu kepala pundak lutut kaki. Oke Kak. Oke, kepala pundak lutut kaki. Menghadap kemari. Oke Kak. Oke. Oke, mulai. Kepala Pundak lutut kaki, kepala pundak lutut kaki, daun telinga, mata hidung pipi, kepala pundak lutut kaki. Ya, saya akan bertanya pada teman-teman sekalian. Kalau teman-teman berada dalam situasi seperti itu, apa yang akan teman-teman lakukan? Saat teman-teman melihat teman kalian dimaki, diejek, jadi ada yang ingin menyampaikan? Saya Oke, baik. saya sikap yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita mencoba untuk membantu dia agar kiranya dia bisa tenang, agar dia tidak merasa tertekan ketika ada orang yang menjudge dia. Mungkin sudah itu. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin bisa tambahan dari saya Kak, tambahan dari juga sedikit. Kalau dari saya cerita yang saya ambil, saya akan lakukan itu saya akan menolong yang di edit ini, terus saya akan membantu. Saya Kak, betul kata dari Ikram dan dia bilang yang saya lakukan itu sama dari video, membantu, menolong, dan mungkin memberitahukan ke temannya bahwa etika itu kamu tidak bagus, kamu tidak bagus, jangan begitu. Mungkin kita harus memberitahukan kepada teman kita itu. Bisa ya Kak? Ada lagi? Saya kalau saya sendiri kalau mungkin dalam pertemanan ada teman yang diperlakukan seperti itu, mungkin saya akan menegur orang yang mengejek tersebut supaya dia tahu dan perilakunya itu salah, apa yang dia buat itu salah, sehingga mungkin dia bisa lebih introspeksi diri lagi, bisa memperbaiki apa yang dia lakukan. Kemudian untuk temanku yang mengejek tersebut, Kak,
saya memberikan semangat supaya juga dia termotivasi dan mengembangkan dirinya. Dia juga mungkin bisa berani untuk berbicara bahwa dia tidak suka dan tidak melakukan seperti itu. Seperti itu. Mungkin sekalian dapat saya ambil dari video ini seperti yang temannya yang sampai tadi itu, di mana dia suka membantu, suka menolong dan juga tidak mengatakan lagi. Baik, jadi dari pernyataan tadi bahwa jika ada di posisi itu menurut teman dia mungkin kalian akan membantu. Itu teman-temannya mengerti juga, teman kalian juga tidak sedih kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika dalam posisi itu kalian yang menjadi kalian yang menjadi kalian yang menjadi di situ, kalian yang menjadi teman kalian. Setelah itu apa yang kira-kira yang akan kalian lakukan? Karena kita tahu biasanya sikap kita tiba-tiba jika ingin mengganggu orang kan biasa ya, dan mungkin teman-teman kira-kira jika kalian yang melakukan hal itu, setelah itu apa yang akan kalian ambil, apa yang akan kalian lakukan? Baik, oke Kak. Kalau saya mungkin ada saya menyesal kenapa saya bisa melakukan itu. Kata saya tahu pasti kalau kita melakukan itu orang yang kita itu kayak terganggu atau apa, pasti intinya saya akan menyesal karena perubahan. Iya, lagi Mungkin sama seperti yang dikatakan oleh ini bahwa ya kita akan menyesal, tapi penyesalan itu datangnya di akhir setelah kita melakukan. Kemudian mungkin saya akan minta maaf pada pelaku yang sudah saya izinkan. Itu dari saya. Mungkin saya tambahkan dari Ainil dan ini, mungkin kalau dari saya tidak tahu bagaimana perasaannya korban, mungkin dia ada di belakang atau di mana. Terus nanti juga kan saya sudah merasakan, maksudnya saya sudah di kuliah sekarang, pasti saya sudah saya lebih dan dalam teman-teman dengan orang, dalam bergaul orang yang tidak baik, mungkin juga itu bisa berbagi-bagi yang pernah merasakan berbagi saya. Mungkin terima kasih. lagi saya mungkin dari saya jika saya pelaku mungkin kayak saya menganggap bahwa nanti kayak bercanda menurut saya bercanda tapi belum tentu tapi belum tentu kayak korban itu merasa perkataan saya itu kayak sudah bercanda dan mungkin bisa. Oke, terima kasih. Silakan. Ada lagi? Saya Kak, mungkin kalau dari saya ya itu sudah yang saya bilang teman-teman ini, ya namanya kita tidak luput dari kesalahan. Mungkin kalau saya di posisi sebagai pelaku, tanpa sadar saya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti si korban. Sama kayak saya bilang tadi, tidak luput dari kesalahan. Tanpa sadar itu mungkin kalau saya disitu saya mungkin menyesal dan akan meminta maaf dan lebih ke introspeksi diri karena mungkin tidak tahu kedepannya saya bakalan ada di posisi korban itu. Jadi saya begitu. saya juga namakan kan satu pertanyaan minta maaf kan. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga tindakan-tindakan yang teman-teman sampaikan betul-betul dapat teman-teman lakukan. Teman-teman bisa lakukan. Jika teman-teman teman-teman mengalami hal tersebut, teman-teman yang menjaga kegiatan mampu mungkin teman-teman bisa introspeksi diri serta bisa merendahkan hati untuk berminta maaf kepada teman yang kalian sudah ya gitu. Oke, baik.
sampai sini teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan? Ini kita akan masuk kepada penutup karena waktu kita juga ada 40 menit ya. Ya Kak. Kita topik pembahasan serta materi kita dan yang kita bahas mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan video kita. Saya bisa mengambil kesimpulan bagaimana cara kita berperilaku yang baik dan bagaimana cara kita juga berperilaku yang tidak baik. Maksudnya perilaku yang baik kita ikuti, perilaku yang tidak baik itu saja. Oke, sampai di sini. Ya, baik. Ada lagi saya Pak. Mungkin dari saya dalam pergaulan itu atau dalam pergaulan teman sebaya itu kayak tidak asing lagi bagi kita, pasti ada yang perilaku buruk, perilaku positif, tapi yang kita lakukan itu harus berperilaku positifnya. Yang sudah kita sebutkan tadi, tindakan yang harus dilakukan, baru dari segi positifnya bagaimana dan mungkin perubahan sikap dan introspeksi diri, terutama pada diri kita sendiri. Nanti kalau kita dari korban introspeksi diri kita sendiri, Mungkin teman-teman atau Saya Kak, mungkin sedikit dari saya kesimpulan yang bisa kita ambil dari video yang sudah kita nonton bersama tadi, mungkin dari kitanya lagi bagaimana caranya kita bergaul dengan teman, sisi baiknya yang kita ikuti, jangan ikuti sisi buruknya. Tapi untuk zaman sekarang ini kita kan tidak tahu bagaimana kita menyesuaikan diri, bagaimana kita lingkungannya kita kan kita tidak tahu bagaimana. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi dari kita lagi pintar-pintar menjadi teman, pintar-pintar mencari teman yang mungkin ya kita tahu lah beretika yang baik. Baru sedikit lagi mungkin kalau kita di posisinya aku tadi korban, tidak pelaku, mungkin saya akan menegur teman saya yang berperilaku tidak baik. Begitu. Kalaupun saya juga ikut, mungkin saya akan lebih introspeksi diri lagi dan menyalahi dan belajar dari kesalahan yang teman-teman saya lakukan. Mungkin begitu dari saya. terima kasih teman-teman. Jadi pergaulan teman-teman sekarang itu sangat dari yang teman-teman sudah Oke, baik, dari yang teman-teman sudah sampaikan tadi dapat juga saya simpulkan bahwa dalam pergaulan memang banyak sekali perilaku yang menjadi bingung. Maka kita sadari. Nah, teman-teman jika berada dalam posisi seperti itu, mungkin teman-teman bisa introspeksi diri. Pasti setelah melakukan hal itu, tentu saja akan menyesal kenapa kita harus berbuat seperti itu. Ya, seperti yang teman-teman sampaikan bahwa kita harus meminta maaf kepada negatif, meminta maaf kepada teman-teman yang telah kita dan kita ini. Oke, baik, selanjutnya mungkin teman-teman yang sampaikan kesannya selama mengikuti video ini. Boleh saya Kak, kita semua ya teman-teman. Mungkin ada sebelah situ kan tadi sudah Mana nih? Jadi yang sebelah mana nih? Sebelah. dari saya, pesan saya dalam mengikuti konser kelompok pada hari ini, saya rasa senang, bahagia, saya bisa tahu etika dalam bergaul dengan teman sebaya, dan saya juga berterima kasih kepada kakak sudah memberi kita motivasi solusi dari apa yang kita sampaikan. Mungkin saya
mengikuti konseling kelompok ini, saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini, dan saya juga dapat pengalaman baru dan ilmu dari teman-teman di sini, dan saya juga sangat senang bisa mengenal Kakak. Selanjutnya, Kalau dari saya Kak, pesanku dalam kegiatan kali ini saya sangat senang karena bisa berkumpul dengan teman-teman baru, bisa saling cerita, sharing, terus juga kita bisa lebih mengetahui dan pentingnya itu etika dalam berkomunikasi dengan teman sebaya. Ada juga hal-hal positif yang bisa kita contohi, ada hal negatif juga yang harus kita hindari dalam pergaulan tersebut, dan kalaupun kita sudah mungkin melakukan perilaku yang negatif, kita juga harus introspeksi diri, kita harus sadari kesalahan kita, kemudian juga kita harus usahakan untuk mengubah kebiasaan tersebut. Kemudian yang terpenting itu juga kita harus minta maaf langsung sama korbannya. Sampai saya sama, saya juga sangat senang mengikuti kegiatan pada saat ini, dan saya bisa mengambil pelajaran dari pergaulan dengan teman, mengambil sisi positif dan sisi negatifnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak. Pesan dari saya sangat senang mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini, dan juga di sini kita dilatih untuk berkomunikasi dengan teman-teman semua, dan juga kita untuk mengetahui etika bergaul dengan teman sebaya. Oke, baik. Oke, kalau dari saya, pesan yang saya dapat dari kegiatan konseling kelompok pada saat ini, saya bisa bertemu dengan teman-teman baru, saya bisa tahu apa itu konseling kelompok juga, dan saya juga bisa mengenal Kakak dari konseling kelompok ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan ilmunya pada hari ini. Saya juga bisa tahu itu etika yang baik dan etika yang buruk. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya. Terima kasih Kak. Pesan yang saya dapat ambil, saya juga merasa senang bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Saya juga bisa mengenal komunitas saya, dan saya juga mengetahui apa itu. Dan saya juga mengetahui konseling kelompok itu seperti apa. Dan kita juga mengetahui bahwa dinamika itu sangat diperlukan dalam pergaulan. Mungkin itu saja Kak. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Pesan saya mungkin pertama, saat teman-teman nanti di masa seperti itu, teman-teman lebih berhati untuk maaf kepada teman-teman yang telah kalian membuat tersinggung. Itu yang semoga teman-teman kedepannya lebih introspeksi diri apa yang telah terjadi dan masalah apa yang telah terjadi di sini teman-teman. Oke, begitu teman-teman. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya. Mungkin selanjutnya kita akan membahas pertemuan yang kedepan. Bagaimana ada yang saran harinya? Mungkin Kalau dari saya sesuai hari ini. Oke, berarti hari ini waktu yang sama dan hari yang sama. Teman-teman semuanya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Karena tadi kita dibawa oleh doa, berarti kita ada doa sebelum kita kembali. Kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing doa. Kita selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.